recordnya sih, sama sekalian aku tak upload sing kemarin. Halo. Saya Mas. Jadi kemarin materinya itu sampai eh, root, iya, root terus model, controller, sama kemarin sempat buka ini, buka apa? eh, Postman buat ini ngetes API-nya. Cukup, Mas. Oke, cek aman ya suaraku. Aman Mas, aman. Ngelanjutin kemarin langsung ayo. Jadi kemarin kan kita udah, aku lupa jalanin server. Kemarin nggak ada yang ada kendala kan ya, lancar semua kan? Lancar Mas. Oke, berarti lanjut aja ya. Kemarin kan kita udah bikin hello world. Nah, ini kenapa ke samping? Nah, udah ke bawah. Nah, kemarin kan kita udah sampai di sini. Jadi kita datanya itu masih ada di controller. Jadi kita masih belum update. Datanya masih di controller. Kita masih belum interaksi ya sama database. Kemudian kan sekarang kita beralih ke model ya. Model tempatnya ada di app, kemudian ada di models. Di sini sudah ada satu model, isinya users. Ya kurang lebih isinya model gini, ada satu kelas, kemudian ada traits, kemudian ada property variable, yang mana variable ini fungsinya untuk mengizinkan kolom-kolom mana saja yang boleh diisi, dan kemudian ada kolom hidden, kolom-kolom mana saja yang disembunyikan. Nah, udah ada dokumentasinya ya, udah ada dokumentasi singkat di sini. Kemudian di bawahnya ini cache, ini untuk casting apa namanya, apa ya istilahnya, casting tipe datanya lah. Ini kita bahas belakangan aja. Kita buat satu model dulu. Kemarin kita nyimpan data kontak ya, kita buat satu model. Perintahnya kurang lebih sama seperti kemarin, artisan ya, artisan make model. Kemudian kita lihat dulu apa saja yang dibutuhkan. Yang paling penting nama ya, nama dari modelnya sendiri, nama dari kelas modelnya. Namun di sini juga ada beberapa option yang bisa kalian pakai. Misalnya di sini dash A. Nah, di sini dokumentasinya generate and migration seeder factory policy resource controller and form request. Nah, jika kalian di sini bikin model, misalnya di sini kontak model, kemudian kalian pakai option belakangnya dash A atau dash double dash all, nanti kalian langsung dibikinin dari migrasi, seeder, factory policy, kemudian ada controller juga, kemudian ada form request. Nah, ini sebenarnya lebih enak ya, jadi kalian nggak usah kayak kemarin kan, kemarin bikin satu-satu. Ya kita langsung bikin aja model kontaknya. Di sini artisan make model kontak.
Oh ya, jika kemarin kita bikin tabelnya itu bentar. Tabel plus. Oh ya, kemarin kan kita bikin tabelnya kan bentuknya jamak ya, plural. Jadi belakangnya ada S ya gitu. Nah, kemudian kalau kita bikin model itu adalah bentuk singularnya atau untuk satu objeknya saja. Misal di sini kontak, jadi nggak usah pakai S gitu. Terus kita enter. Nah, di sini langsung dibikinin satu kelas model. Kecepatan enggak di sini? Enggak, Mas. Aman. Enggak, Mas. Aman ya? Aman, aman. Aman ya, oke. Oh ya, kita contek yang ada di user. Kan kemarin di kontak di sini kita ada berapa kolom? Ya, di sini ada name, ada phone number ya, yang utama. Nah, kita masukkan di kolom variable-nya. Yang protected, ya Allah, protected dollar variable. Isinya array, kemudian isi objeknya. Name sama apa, phone number. Nah, udah. Kemudian di sini kita sebenarnya udah bisa interaksi ke database. Kita coba dulu ya. Misalnya di sini kita bikin data dummy. Di sini kalian pakai apa, DB manajemennya pakai apa? Kasih tulisan bisa. Ya, Wima admin Mas, default. Oh ya, bisa nginsert data manual kan ya di sini. Bisa Mas. Oh ya, coba ya insert data berapa gitu bebas. Misalnya di sini John, penambarnya kita copy aja yang ada di controller. Nah, kemudian kita insert lagi. Saya iki apply ini apa iki? Nah, selesai ngisi data. Halo. Oh, nah, setelah datanya selesai kita masukin ya ke database, di sini aku coba bikin 2 data dulu. Dan kemudian kita nyoba kembali lagi ke controllernya. Misalnya di sini aku bikin apa namanya, bikin variabel baru, misalnya konteks. Kemudian di sini kita udah nggak bikin data dummy lagi ya. Di sini kita nyoba interaksi sama database, kita panggil modelnya dulu, namanya di konteks. Kemudian nama metodenya all. Sebenarnya gini aja udah cukup. Nah, dari variabel ini nanti kita masukin ke sini. Dollar kontak. Nah, di sini apa namanya, opsional sih, bisa nambah apa namanya HTTP status code juga, misalnya di sini 200. Kalau kita coba lagi ke Postman, kita send. Nah, kurang lebih gini datanya. Ada yang ketinggalan di sini? Saya, Mas. Sampai mana? Aku masih Sampai barusan nyalain data ini, nyalain XAMPP. Waduh,
Ya tak tunggu. Kirain udah semua dong. Habis makan Mas tadi Mas. Terus laptopnya ini juga aduh kemasukan semut Mas. Nggak tahu dari Waduh, mana. peh. Bentar Mas. Oh iso lho. Aku apa update Ventura mikir-mikir sih an. Ventura lu terus sono mah. Baterainya iki sing concern banget. Ya gak kan akeh sing sambat nek Mac Air sing tahun 20 iku nek pakai Sonoma akeh sing ngomong boros. Iya makanya aku durung update sih. Ya hunjuratan fama jamala Muhammadin. Gimana? SAWP-nya udah dibuka semua. Udah Sudah Mas. Mas, sudah. Ini ketinggalan dikit doang. Gimana yang lain? Selain Yaser sama Selamat Kopling di Sangat FI, kopling. di FI sama teman. Nak toilet iki teman. Temen. Aku gak ngikutin hari ini. Si lempet baju buat besok. Waduh, Persiapan. ya gak apa Insya Allah teman. aman tapi. Insya Allah aman. Insya Allah aman tapi. Maksudnya insya keep up dengan materi lah. Oh, oke. Ya apa teman? Temen menghilang. Teman menghilang dari lane. Tak jatah. Maaf Mas, lagi diare Mas. Ya wes. Gak apa. Sumpah, Kira Tulungagung tak lagi kira panen kayak duren. sosok jelek Di bahasanya. Tulungagung panen duren sekarang aku diare gara-gara kayak duren. Hanturan. Ya apa lanjut ya. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Di sini udah bisa nampilin semua ya datanya dari database. Sudah. Udah. Ya share. Udah. Oke, mantap. Kemudian kita beralih ke create ya. Oh, saya. Ada yang harus dibenerin. Ya, kita ke routing dulu ya. Kan kita ya Allah, salah. Saya. Harusnya ini memang harusnya ini tadi nggak perlu diubah sih. Kita bikin controller baru ya. Ya kita bikin controller baru aja. Makanya kalau udah ganjil aku mau. Ya untuk bikin controller kurang lebih kayak kemarin ya. Artisan make controller, kemudian nama controllernya. Artisan make controller. Ya gak kompleks banget sih. Kita pindah logik yang dari hello controller ke contact controller aja. Nah, jadi kita pindah logiknya. Undo aja ini di undo aja gak apa-apa. Nah,
Kita ke sini, kemudian di bagian indeks kita masukkan kayak tadi, kontak sama dengan all, titik 2-nya 2 kali, all. Nah, dan return constant, kemudian kontak, kemudian status code-nya 200. Nah, udah selesai dipindah. Jadi kalau di sini harusnya masih tetap kayak tadi. Nah, gimana? Halo? Halo, halo. Oh, udah apa belum? Aman. Pindahnya, oke. Aman. Oh ya, untuk penamaan routing API perlu diperhatikan ya. Jadi di sini lebih baik untuk penamaan apa namanya routing API itu kan kita pakai nama apa namanya ini nama collection, kemudian kita nggak boleh pakai kata kerja. Jadi untuk misalnya nanti ada create, ada delete itu kita pakai HTTP method. Jadi bukan kayak get kontak ataupun delete kontak gitu. Jadi untuk prefixnya kurang lebih sama nanti kayak ini ada kontaks. Cuman di belakangnya itu cuman untuk mengakses routing ini route ini nanti kita pakai HTTP method kayak misalnya get untuk ngambil data, kemudian ada post untuk ngambil dan lain sebagainya lah. Jadi bukan semisal kita ngambil data kita nggak boleh pakai get kontak, itu nggak boleh. Oke, sampai sini udah paham ya? Ini pengetahuan dasar aja sih. Dan kita beralih ke routingnya lagi ke API.php. Nah, kemarin kan kita udah bikin satu route ya, satu route untuk mengakses si hello controllernya. Nah, sekarang kita bikin route lagi. Di komen ya, di sini kontak. Kurang lebih sama route titik 2 get routingnya namanya slash kontak. Kemudian kita arahkan kemana? Kita arahkan ke kontak controller dan kelas 2 metodenya index. Kemudian di sini kita bikin collection baru ya. Kita bikin folder, misalnya add folder. Di sini ada kontak, kecil semua aja kontak. Nah, misalnya di sini kita akses, misalnya di sini get all kontak, save, kemudian host slash kontak. Aja kalau kita send kita dapat data kontak. Nah, bener. Ada yang ketinggalan? Kayak cepet jelas aku. Ya, gimana? Ada yang ketinggalan enggak? Ini Mas, kalau misalnya aku apa ya? Sambil praktek itu agak kesusahan, Mas. Oh, Jadi oke. kan aku kan juga lihat sampean ini share screen gitu. Jadi nggak bisa kayak bolak-balik ganti tab gitu loh, Mas. Bingung tambahan. Oh, oke. Kecepatan berarti. Iya. Kalau Yasar gimana? Aman saya mah pakai 2 laptop kan. Oke, Kenzi sampai mana ketinggalannya? Banyak enggak? Sampai yang model tadi sih, Mas. Aduh, Masih model. model, heeh. Masih sini. Iya. Tapi udah insert data ke database kan ya? Udah insert dummy data. Sudah.
Oke, perlu tahu ulang Bisa. lagi apa enggak? Boleh sih, Mas. Oke. Yang pertama kan, kita tadi bikin model ya, di sini kita Iya. bikin model, kontak, di mana penamaan Iya. kontak ini adalah bentuk singular dari, collection atau, nama tabelnya. Kan di sini tabelnya bentuknya plural ya, atau jamak. Jadi di sini kita bikin bentuk tunggalnya, di mana satu, kontak ini mempresentasikan satu item lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kurang lebih struktur, dari model ini secara sederhana ya, kurang lebih begini. Di sini ada traits, apa itu traits, nanti kita bahas belakangan, apa itu traits. Kemudian di sini ada satu, apa namanya, property, namanya VLabel. Di sini, apa, modifier protected, di mana VLabel ini fungsinya, untuk memberi izin, kolom mana saja yang ada di database ini yang boleh diisi, gitu. Kemudian, untuk mengambil data yang dari database ini sebenarnya bukan cuma ngambil sih, nanti mengoperasikan juga, CRUD. Ini kita coba bikin controller baru yang mempresentasikan dari collection kita. Oke, Iya, kelihatan ya. nge-lag, maaf. Oh ya, kita bikin controller baru di sini namanya kontak controller. Jadi, di sini nanti buat, ngoperasiin CRUD-nya. Kemudian di method index, kita bikin variabel baru namanya contacts. Kemudian, kan kita nyoba untuk interaksi sama si database-nya ya. Dan di Laravel itu kalau mau interaksi sama database kita harus manggil model. Nah, di sini kita coba, manggil kelas kontaknya. Kemudian titik dua kali. Kemudian, kita manggil metodenya all. Yang fungsinya untuk mengambil semua datanya. Sampai sini, masih nyambung nggak? Nyambung. Oke. Kemudian, dari data ini tadi kita return bentuknya dalam bentuk JSON, kurang lebih sama seperti yang ada di kelas Hello World. Kita return respon JSON, kemudian datanya kita passing variabelnya $contacts, kemudian status code-nya 200. Udah. Gimana? Udah, Mas. Udah, oke. Udah dites si Postman-nya udah bisa. Sudah. Oke. Oke, next kita, ke bagian create data ya. Iya. Oke. Untuk create data, mulai ini tekan dia. Sebelumnya kita coba ini deh, bikin langsung ini aja. Nah, kan kita langsung ke bawah aja. Waduh, auto complete lagi. Jadi kita langsung ke bawah ke method store. Di sini kita langsung bikin aja apa namanya, variabel baru misalnya kontak. Kemudian, kita sebenarnya bisa kita langsung pakai apa namanya, misalnya kita panggil kelasnya langsung ya, kontak, langsung create dollar request dash, ya betul ini all. Sebenarnya gini udah bisa kita. Cuman, sebelumnya coba kita bedah dulu apa isi dari request ini ya. DD. Bisa nggak ya di DD nanggone Postman? Oke, coba isi. Oh ya, belum bikin route ya. Kita jangan lupa bikin route baru pakai apa namanya, HTTP methodnya pakai post ya. Bikin lagi route, kemudian post, lebih sama kontak, kemudian diarahin ke kontak controller, kemudian metodenya store.
Sampai sini udah bisa belum? Maksudnya udah sampai sini belum? Udah bikin rek baru belum? Nggak. Sudah Mas, sudah. Oke, ya share aman. Aman, Mas. Oke. Kemudian kita coba bikin request lagi ya di sini. Kita bikin lagi add new request, kemudian kita HTTP metode kita ganti ke post, kontak, kemudian di body kita ke raw aja. Di sini formatnya kita pilih JSON, masukkan JSON-nya, misalnya name Andy on number, kita isi dengan random aja dah. Nah, kalau misalnya kita tekan send, oh bentuknya, oh ya gak bisa ya, kayak gak bisa. Mas, bukan tadi yang di post tadi itu ini Mas, berupa apa tadi? DD bukan? Iya, DD. Ternyata gak bisa di DD di apa namanya Postman. Gak bisa ternyata. Iya. Mas, maaf. Bisa harusnya Mas. Coba lihat di previewnya coba Postman. Preview. Oh iya benar. Oh iya benar. Nah, kita bisa lihat di sini apa namanya? Saya buatku gatal. Nah, kita bisa lihat di sini data yang kita kirimkan dan udah berhasil ditangkap oleh si Laravelnya. Kemudian kita coba simpan datanya ke database. Sebenarnya udah bisa ya, bisa langsung pakai ini aja udah bisa langsung request all. Cuman di sini kurang aman. Soalnya kan sebenarnya di request all ini ada banyak banget ya data yang masuk sebenarnya. Nggak cuma 2 ini aja. Kalau kalian lihat di web itu nggak cuma 2 ini aja. Nah, jadi yang sebaiknya kita pakai metode insert satu-satu, yaitu kita pakai array, kemudian kita define satu-satu kolomnya apa. Misalnya di sini ada yang di database kan ada kolom name, kemudian kita isi dengan yang ada di sini. Nah, yaitu $request panah name. Begitu juga dengan yang di phone number. Salah. Nah, kurang lebih udah seperti ini ya. Kemudian dari data ini kan tadi kita simpan ke variabel ya. Kemudian kita return, ya kurang lebih sama lah seperti yang di atas. Response. Nah, salah. Kemudian JSON, kemudian datanya yaitu kontak, kemudian HTTP status code-nya kemarin kalau statusnya created itu 201. Jangan lupa titik koma. Sampai sini bisa ngikutin semua kan ya? Bisa Mas. Oke. Kalau kita coba lagi hit API-nya, nah datanya berhasil dimasukkan. Nah, datanya berhasil dimasukkan dan tadi responnya ada data baru di sini. Saya ganti ini create contact. Nah, sampai sini udah bisa kan ya? Bisa Mas. Aman.
Iki validasi perlu diomongne pisan kan kene. Usah sik. Oke. Oh, oke. Oke. Sampai sini udah bisa ya? Udah bisa semua ya? Bikin data baru? Sudah, Mas. Oke. Kemudian kita ke bagian show, yaitu kita coba ngambil satu data terlebih dahulu dari semua data ini. Kita filter lah, kita filter. Cuman nggak filter langsung banyak data gitu, nggak, kita ambil satu aja. Kemudian kita beralih ke method show ya. Di sini method show itu dia menerima parameter berupa ID. ID itu kita dapatkan dari si ini. Ini kita bisa ya langsung di sini dengan jalur kontak. Kita isi dengan kontak. Kemudian kita pakai kalau dulu kalian pakai SQL SQL biasa, nggak pakai ORM. Itu kalian ngambil data biasanya pakai apa? Pakai klausa apa? Tidak Mas, pakai $_post biasanya. Iya, maksudnya kan nanti kalian juga harus nulis SQL-nya kan. Nah, SQL-nya itu kalian biasanya pakai klausa apa? Kan klausa di SQL itu ada banyak kan, ada select, ada dan lain-lain lah. Biasanya kalian pakai klausa apa kalau ngambil data? Pakai yang ini kan, yang select bintang from, nama tabelnya, terus where ID-nya gitu kan. Nah, berarti pakai klausa where kan? Oh iya. Pakai klausa where itu namanya. Oh. Ya begitu. Kalau di Laravel juga ada where atau find ya. Kalau nggak salah, oh ya pakai find. Kalau di Laravel ini pakai find. Jadi di sini sebagai pengganti klausa where ya. Nanti di sini parameternya berupa ID. Kemudian langsung kita return saja datanya, kurang lebih sama seperti tadi ya. Kita return response JSON, kemudian kita pasang datanya, kemudian status code-nya yaitu 200. Kalau kita coba ke Postman ya, kita bikin collection lagi, bikin request, ya Allah, bikin request get kontak by ID. Kita masukkan hostnya, kemudian kita masukkan setelah kontak ini kita bikin slash baru ya. Kemudian kelihatan enggak? Kayaknya kecil banget ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Nah, kita masukkan ID dari si kontak-kontak tadi. Sini ada 1, 2 sama 3. Kita coba ambil 1, coba 1. Ini kenapa error? Coba accept. Permisi Mas. Ya. Dek, punya aku screennya masih nyandet. Dek yang iya. model tadi yang fine. Saya. Itu Mas. Jaringan katanya Mas. Aku nanti kalau udah lemot tak keluar ya Mas ya. Oh, oke. Iya. Rumahmu mana, Pi? Mana Mas? Kenjeran. Kenjeran. Tonggone Mas Cahyo. Jadi kita lanjut dulu content type. Ini kenapa error? Oh, kita belum bikin routingnya. Ya, kita pergi ke API lagi ya. Kita bikin routingnya lagi. Route, kemudian get, kemudian di sini kontak. Dulu
kemudian kita arahkan kemana ke controller. Metodenya show. Oh ya, untuk menangkap parameter ataupun dimana kita di route ini harus menggantungkan parameter, kita bisa pakai ukur awal gini ya. Kemudian di dalam sini kita masukkan nama parameternya. Kalau misalnya di sini tadi kita kan pakai ID, jadi di sini harus ID juga. Kalau misalnya di sini kalian isi name, di sini juga harus name gitu. Sampai sini paham? Paham Mas, paham. Sama. Kita coba send lagi. Nah, datanya udah berhasil kita ambil satu. Kalau misalnya kita ganti 2, Slash 2 datanya nomor 2. bisa 4, nggak bisa 40. nggak ada. Sampai sini udah bisa ya. Bisa Mas. Sebenarnya kita bisa menyederhanakan ini ya. Kalau di Laravel itu ada satu fitur namanya model binding, dimana tiap collection itu kan seperti yang aku bilang tadi, kenapa nama modelnya ini bentuk singular bukan plural juga seperti yang ada di database-nya ya, nama tabelnya. Karena tiap satu model ini dia mempresentasikan satu objek maksudnya satu baris data ya. Kalau di database penyebutannya ada satu baris data misalnya. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan model binding ini dengan cara di sini ada dua bagian ya untuk parameternya. Yang pertama ini tipe datanya, yang kedua ini adalah yang ditangkap dari sini tadi. Nah, di sini kan ID, berarti di sini harus ID. Kita coba akan memanfaatkan model binding tadi. Kita coba langsung tipe datanya, kita langsung bisa pakai nama kelasnya yaitu kontak, kemudian variabelnya adalah kontak. Di sini coba kita komen dulu, kemudian di sini kita ganti dengan kontak. Kalau kita coba di data ya, kalau kita coba di postman harusnya sama. Nah, ini untuk nyederhanain saja ya. Nah, yang tadinya ada 3 baris, 2 baris ya, 1 enter filenya tadi. Di sini cuma tinggal 1 baris. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang masih kurang paham? Buat di coba lihat postman-nya Mas. Ya, di sini. Oh, itu pakai ID ya ngambilnya ya Mas. Kontak Ya. /3. Ya, kayak gitu ya. Iya ya. 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 파리 Oke, sampai sini udah bisa semua ya. Sudah Mas. Oke, kita Yasser gimana Yasser? Aman? Aman Mas. Kita lanjut ke bagian update data ya. Ya, untuk update ini kurang lebih sama ya, gabungan antara si store sama si show. Yang pertama yang perlu kita
Nah, kerjakan di sini ngambil datanya dulu ya tentunya. Oke, misalnya di sini kontak. Ya kita find dulu kontak. Kita find berdasarkan si ID-nya dulu. Coba kita return dulu deh. Return. Jangan lupa bikin apa namanya rootnya ya, kita pakai method put aja. Lalu kita coba di Postman. Kontak kita ganti ke put, kemudian host kontak misalnya kita 3, kita send. Nah, di sini kita udah berhasil dapat data ID ketiga ya, yaitu ND. Kemudian yang kedua kita juga harus ngurusi bagian requestnya. Di sini kita mau ganti nama atau nomor teleponnya ya. Di sini kontak. Di sini kita bisa pakai metode update ya. Update ya kurang lebih sama seperti yang di apa namanya store tadi. Kita juga bisa pakai request all. Cuman ya kurang lebih sama seperti tadi juga. Ini kurang aman karena ya masih banyak data, sebenarnya banyak ya data yang tampil ketika kita menggunakan request all ini. Cuman entah kenapa di Postman ini nggak bisa. Tapi kalau kalian coba pakai browser atau aplikasi biasa ya yang pakai view-nya Laravel, itu bisa tampil. Jadi kita pakai array seperti tadi ya, name, request name, kemudian phone number, request phone number. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup Mas. Oke. Jadi kalau sekarang kita coba ke Postman, kita ke body, kita pilih raw saja, kemudian JSON. Misalnya di sini name-nya aku mau ganti ke Denny. Kalau aku send, loh, kenapa ini nggak bisa? Cannot be null. Oh, harus diisi juga phone number-nya, phone number. Berapa tadi? Aku lupa. Baik, kita copy aja dulu. Kalau kita send, nah si Andy udah berubah jadi Dani. Oke, sampai sini ada mau ditanyain? Aman, aman. Aman Mas. Oke, aman ya. Aman. Kita langsung ke delete. Delete, destroy. Oh ya, sebelumnya ini juga bisa pakai itu tadi ya, apa namanya model binding kalau kalian mau. Jadi di sini kita langsung pakai nama kelasnya yaitu kontak. Kemudian di sini kita juga pakai kontak. Nah, kita nggak perlu pakai ini. Jadi langsung kita begini udah bisa di yang di route kita ganti juga ke kontak. Jadi kalau misalnya kita coba lagi di Postman, oh yang di sini ya, dan Nope. Nah, ya kurang lebih sama, cuman penyederhanaan kode aja. Kemudian yang di destroy ini sama ya, kita langsung coba pakai ini aja. Kita soalnya tadi udah bisa ya pakai find.
kita langsung pakai model binding aja. Di sini kontak, langsung kita main kelasnya, kemudian ada kontak, kemudian di sini kita nah cuma cukup satu baris saja sih sebenarnya. Sebenarnya udah gini aja. Kalau misalnya kalau kalian tetap mau nge-return data, kalian bisa nge-return misalnya kayak pesan entah nul, entah apa namanya, pesan Sukses. kontak ini sudah dihapus. Nah, kalian bebas mau ngasih itu. Kemudian jangan lupa juga dibikin routingnya, route, kemudian delete. Nah, kurang lebih sama seperti tadi. Cuman beda di metodenya aja. Duplicate literal kotak-kotak 3 times. Oh, oke. Nanti kita coba sederhanain routingnya ini ya. Kalau kita coba pergi ke sini, kita bikin request satu lagi, delete kontak by ID. HTTP metodenya kita ubah ke delete, kemudian ya coba kita untuk hapus data dengan ID 1. Kalau kita send, nah emang gak ada responnya, soalnya tadi kan 0 responnya. Tapi kalau kita coba ambil semua datanya, nah si nomor 1 udah nggak ada dia gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Cukup Mas. Lanjut. Oke. Sekarang kita coba buat apa namanya, nyederhanain routingnya ini ya. Kan kalau kita lihat ini kan cuma sebenarnya satu collection aja, satu operasi untuk satu tabel. Cuman di sini udah butuh kurang lebih berapa baris ini, 1 2 3 4 ya 5, udah butuh 5 baris. Sebenarnya di sini udah ada prefix sendiri ya. Jadi kita bisa bikin 5 baris ini jadi satu baris. Caranya bikin route, kemudian API resource. Nah, kemudian nama resource-nya apa? Di sini kontak. Kemudian yang kedua, controllernya mau diarahkan kemana? Yaitu ke kontak controller. Kalau kita komen dan kita coba apa namanya, kita lihat di terminalnya, di artisannya, artisan route list. Nah, kurang lebih sama ya, yang dibikinin sama si API resource sama yang kita tulis sebelumnya ini. Nah, kurang lebih sama. Kalau kita coba di sini tetap bisa, kemudian kita coba ke sini, ya tetap bisa, ya tetap bisa. Nah, ini hanya penyederhanaan kode aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah selesai, hore, tamat. Infokan lobby. Oke, sesi tanya jawab dulu ya. Ya. Sampai banyak nyamuk deh, aku banyak semut Mas. Gak tahu laptopku sampai kemasukan semut ini. Pokoknya gak sampai kendok dan jero wae jareku. Di kandang ya, tetep kena semut ya. Laptopku sing Lenovo Ben yang ngono. Tadi akhirnya tak benchmark timbal ping piro ngono, semute metu kabeh. Tanjakno panas. Dikasih panas Mas. Iya, berarti kudu dipanasno. Entah Oh, di benchmark entah di opo. Aku pengen tak benchmark sih. Balan ping 3 tapi rong ngono. Ket metu kabeh. kenapa semut kok mesti senengannya masuk ke laptop gitu Mas? Kanggo nyimpenmu lembab. Oh, Kabel listrik, kabel casku dicopot nyamuk. Iya. Aja sampai lembab pokoknya. Nek misalnya udah kayak tas ya dikai silika gel.
gitu. Iya ya mas. Soalnya kemarin kan aku barusan ini pulang pulang ke Pasuruan. Habis itu tak taruh di meja itu langsung dirobong semut. Mejane bekas Semutnya kopi. brutal. Iya sih mas. Bekas ya, biasanya aku ngoding sambil ngopi. Lah iku kan mesti nek ana lepeke nek apa jenenge ditekekno meja kan mesti ana bekase. Nah, Iya mas. cek legi ku. Gimana ada yang mau ditanyain sampai materi hari ini? Hapus saya gak apa-apa. Kita sederhanakan jadi gitu. Di resource. API resource. Gimana ada pertanyaan Cukup mas kalau aku. yang lain? Ntar mas lagi nyoba mas. Oh, oke. Tak tunggu. Ngejar waktu soalnya ya. Sebenarnya untuk materi inti udah sih. Sisanya kalau mau kayak validasi, kemudian apa mana ya? Autentikasi, otorisasi, itu sebenarnya udah lengkap sih nak. Dokumentasi Laravel. Ayam. Nanti ya. Nah, misal validasi. Tenang mas, tenang mas. Oke. Iki cara dia mari ngono apa maneh mas? Lobby. Hehehe. Apa mana iki? Apa mas? Main apa mas? Aku kalau udah tidak sih. Oh COD. Validasi main konten. Oh iya mas, Mas Krisna. Halo, Mas Krisna. Yang ini mas, aku kepikiran gini sih mas, kayak kan nanti kan kodenya kan ditaruh di GitHub. Habis itu di servernya nanti jalanin ini mas, Chiron, CI/CD, pakai Chiron. cron Iya, job. iya iya. Aku apa? Buat ini ngepul ngepul band otomatis dari ini dari GitHub. Jadi tiap beberapa menit gitu di setting buat ngepul. Terus nanti kan langsung ini dari web servernya kan langsung kayak berubah gitu loh mas. Nah gitu gimana mas? Pakai CI/CD langsung gak sih mas? Ya kita GitHub action Action. otomatis. Nah, iya mas. Bisa iku apa biar bisa auto push ke server. Nah, aku belum pernah tahu ini si GitHub Action sih. Coba tak pelajari aja dulu mas. Nah Action ya makanya aku pakai kemarin YAML. kan bilangnya kan iku coba belajar GitHub Action nanti dari repone biar bisa push kode ku ke servernya. Ano Kayak repository anyar. oke. Siap-siap mas. Iku kemarin setupnya buat Apache wis tak ikuno. Wis tak apa wis tak benakno. Cek Jadi sebentar wis mas, aku belum tinggal ngecek. pakai iku.
Belum ngecek lagi sih Mas. Heeh. Sebentar. Iku kamu gawe apa Yes. iku kamu? Apa iki ta? Heeh. Kan kowe iki ngupdate iki lho. Nah, kan iki Oh. tiap 5 jam update iki. Oke, Iki ngepush data. nanggone konone, nanggone Iya, wakane. iya, kan Wakan juga Chan. teko kene. Nah, juga teko kene, langsung dipul mrene. Nah, ya, bener. Weh, setahun nih Son. Start nggo plugin. Eko. Kebanyakan pakai TypeScript kan jarang pakai PHP loh. Wah, aku Akhirnya apa? gitu. Aku gak tak track belas sih. Males aku menakno GitHub. Ribet. Ah, Pas gabut Mas, Oh, tepak gabut. masih Mas. Aku izin live dulu ya Mas. Oh, Yo, oke. man. Jadi nih, iku setapan GitHub Action nih, nanti biar bisa push ke iku nih. Repone sekalian iku apa jenenge kan wis tak tambahno di WM aktif toh. Nah, iku langsung setapan buat apa iku namanya? Iku nih lah apa iku jenenge? Buat CI/CD dan kawan-kawannya. Sebentar Mas. Iya. CD, Ya sih kok nek ETC. wis mari apa nek wis mari iki engko iku sinaono maneh. Iya Mas. Search up lagi. Oh no. Oke, slash www/html www. Ya apa Mas? Mari ini lah apa maneh? Kan iki mari baru deh. Apa maneh topiknya sing dibahas? Nek misal tekan aku sih mungkin iku ya karena basically dari tujuannya iki kan buat ngenalin REST API ke mereka. Dan juga iki mungkin lebih ke dari mereka sih apa dari Gen 18 kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait REST API iki. Soalnya kan basically gimana caranya buat wis aku kalau kalau boleh ngomong kasar CRUD-nya lah. Karena Udah selesai memang harusnya. resiko pendekatannya dia pakai protokol HTTP dan dia jalannya datanya data-data JSON. Tuh, nah nanti ke depannya dari kalian sing buat aplikasi iku bakal berhubungan dengan kedua hal iku. Nah ini basicnya dari ketika buat back end nya. Dan tapi mungkin iki aku nek misal kira-kira notut gak ya nek misal bengi iki setengah jaman ngono gak sampai jam 09.00 lah. Iku bahas tentang ya apa caranya nge-consume iki di front end ataupun di platform lain ngono. Salah satu kayak salah satu contoh ngono ya. Kira-kira notut gak setengah jam? Kayak apa? Kayak apa front end ini? Let's say Pakai Vue Vue. lah. Pakai Vue. Iya, piye? Maksudnya gak pakai Vue, tapi coba aja sih. Vue ta React ngono wis gak apa-apa. Nah, misal anak awakmu dhewe gampangnya gawe apa? Pakai Next. Ya wis gawe next saya gak apa-apa, heeh. Jadi coba datane Pakai Vue aja. iku iso ditampilno nang gone next iku mang. Kira-kira iso gak? Pakai Vue lah sekalian iling-iling mana aku. Oh ya wis gak apa-apa, monggo. Iku. Kita bikin terminal baru lagi, kita pergi ke CD project ganti mini class. Sik. Ono nyamuk, ya Allah nyamuk. Pakai fight. Aku iling pakai fight, cuma nanti aja. Perintah aku gak tau pakai fight. Duh. Ya aku lupa gimana caranya pakai fight. Kita pakai fight dulu aja. Getting started. Fight aja support itu tuh dong. Pakai apa jenenge Nux.js. Oh tuh dong. Wah, apa orang ini?
scaffolding. Nah, oke, langsung Siapa yang pakai yarn, Mas? Ya, aku jarang pakai iki kan, jarang pakai NPM. NPM. Weh, banternya nih. Yang di mini. Akhirnya. Weh, ono pakai Nux sih, San. Mantep. TypeScript aja lah. TypeScript aja. Nah, cd ganti mini class. Untuk nyetak anak dewe ya. Banding bola. Ya apa carane ngeintegrasino platforme sing nanggone jero Docker iku iso langsung seamless nanggone terminal. Jadi iso Iso metu digawe tak? environment iku. Iso dadi environment development season. Ya, Rada aplikasi tricky. ini iso metu ngono kan. Hah? Oke nak Docker itu. Iya. Jadi kadek mlebu nanggone Docker iku wis iso langsung gawe. Bingung ya. Nah iso koyo ngono wah enak sumpah. Jadi Enak, tadi gak apa ya? Kontainernya itu gak penuh. heeh. Jadi gak ribet ngono lho. Ah, Wis iki ya. Lanjut sih. aku udah lama gak pakai Evo, jadi nanti tolong bantuannya. Aku terakhir gawe Pak Iko. Paketnya viral lagi. Install combination for repository. Oh iya, Hah? kita install sih. Enggak iki Oh. loh. Iki extension is maju kabeh. Gak peduli lagi kan. Bangsat. Ngomoten ya. Seneng nganggo ekstensi wakeh iku. Kabeh diinstal di extension. Mangen. Ini nyamanan. Aku lali paketnya piye? Terus pas buka VS Code langsung 5173. Langsung nyata mesin chat. 3000. 5173. 5173. Oh iya. Oh iya. Fightful. Tak kecilin dulu. Ahmadun hadana. Oke. Aku udah lama gak pakai Foo. Coba kita cobain. app.foo. Pakai styling nggak? Gak usah yuk. Gak usah sih, Mas. Gak perlu. Yang penting datanya tekan API langsung iso dikonsum. Kok ae. Sebenarnya sesimpelnya nih suka misalnya reaktif itu nih kan ya apa? Enggak react kan ada use state nih kok. Lali, Pak. Pakai ref gak sih? Pakai ref, pakai itu. Pakai ref. Ref ya. Ref. DB ref. Ref. Pakai functionnya lah. Kalau nih kini aku sekitar bulat ya pindah react kayak. Pakai fetch. URL-nya apa mau senengnya? Localhost. HTTP localhost yang ini 8.000 ya. Ya 8.000. Laravel kan? Kalau misalnya kita tak konsum ini. Duh, langsung ini ya. Oh ini. Then rise. Nah, langsung ini. Makasih Copilot. Gak pakai Copilot sih sebenarnya. Kita buka lihat di konsol. Oh, harus pakai asing ya?
async function. Oh wait. Not found. Oh, kelebihan S. Nah, sudah bisa. Masa arah ini ada sih? Ya apa caranya iku? Apa sih reaktif iku? Masa arah? Oh, salah variabel. Nah, kalau misalnya saya style dihapus kabeh CI coba kita langsung nang kene ayo, gak usah pindah-pindah file sih. Langsung template. Ya, wes gak usah pindah-pindah file sih. Iya. Enggak, nanti gue nevu kan ancen paling luar tag Template. Iya. div. Saya autocopilot sih, aku lali. Oh langsung ini. Oh, nah ya kurang lebih begini. Iki lapo kok abang kabeh. Ini main TSC, nah kita matiin sih. Nah, kapok yang udah buat kena flashbang. Ya kalau cuma sekedar nampilin udah selesai sih. Nah ini kan sekarang ada merah-merahnya gini kan ya. Iya. Jadi gimana caranya biar ada merahnya kita define type-nya di sini, type. Gini sih. Oh, di define. Aku soalnya kemarin juga ini sih Mas, ngerjain apa? Bentuknya number. Tapi ada merah-merah kayak gitu. Ya soalnya apa namanya asinkronus kan ya dia, name sama phone number. Kita samain aja sama yang di database. Nah, gini berarti ini kontaks, nanti tipe datanya dia bentuknya adalah nah jadi nanti ini returnnya berupa promise dari oh gak iso sih neng ini paling kau gak iku ini gak apa. Nah sekarang abang-abang kalau kita lihat sama bisa kan ya baca notasi kayak gini, Bisa pelan. ref of kontak ya, kontaknya ini tipe datanya apa ya, tipe datanya ini tapi dia bentuknya nanti array of object of array of object itu ya apa pokoknya objek nang jerone array iya objek nang jerone array yang mulai ini ya kurang lebih gini sih kalau cuma nampilin aja. Itu ref itu buat apa? Gimana? Referensi. Ref. Aku kurang paham ya lah nanggone Fu ya apa, udah lama nggak pakai Fu. Pokoknya kan ada reaktif sama itu loh. Apa sih? Coba Fu JS itu dokumentasinya nanti. Oh, Fu ARG. Misalnya di sini sampel lah. Aku agak lupa. Pokoknya ana ref ambe apa di sini kok.
Pokoknya kayak state ngono lho, kayak state tak anggone React. Nah, saya lupa. Komputer. Oh iya, di sini yang udah sering pakai Fus apa? Aku barusan sih Mas, Saya barusan suwe. pakai. Bahkan apa jenenge Fu nanggone profilku pun wis tak hapus. Udah lama nggak pakai Fu Mas. Ah. Oh, isa ono. Oh, berarti sing Masih nanggone ada. iku ndak, berarti sing nanggone LinkedIn. Harusnya wis gak ono iki. Kalau nampilin gini aja udah bisa sih. Jangan minta Cak Rudi, aku udah lupa serius. Yo Mas Kris. Iku sing penting kan gimana carane kita bisa kayak semacam nge-defend lah. Oh iki loh mau nembak ke EPS sana. Nanti iku kalau misal urusan CROD yang ada di Funis sendiri ya bisa belajar sendiri lah. Nanti apa itu namanya gimana ngolah datanya, terus habis itu ngepassingnya piye. Nah itu kan tadi udah ada ikunnya ya. Dia mau ngoget dari EPM mana itu langsung uno. Ya aku ngerti ngomong apa. Oh iya. Biasanya masalah API iku apa ya? Erat karo sama yang dinamakan course atau cross origin resource sharing atau apa itu ya. Intinya course. Nah, itu jadi nanti harus di define sendiri. Jadi misalnya saya tak pindah VS Code mana. Nah, coba pindah begini mana. Jadi sebenarnya kan resource yang ada di sini kok nggak boleh keluar ya, selain ke domain yang diizinkan. Nah, itu di Laravel itu settingannya dia itu begitu. Jadi nanti harus di setting manual di sini. Nah, cuman aku lupa gimana settingannya. Jadi ini metode yang boleh dipakai itu mana aja. Kalau bintang ini berarti yang ada di Postman ini kan ada banyak. Jadi ini boleh dipakai semua atau bisa di define satu-satu. Misal harus hanya boleh get, kemudian nah gini harus di set satu-satu. Kalau misalnya metode tertentu itu nggak boleh diakses. Kemudian ada origin. Nah ini origin ini yang dipakai apa kayak URL-nya gini loh. Kan misalnya nanti di deploy di beda server ya, bisa jadi nanti domainnya juga beda, jadi nanti harus di setting manual di sini. Cuma di sini udah di allow origin, itu udah semuanya udah di allow. Kemudian headernya ya Mas S ini kayaknya apa kok TTL, kayak TTL sih. Max S itu biasanya apa Mas negara jaringan? Max Edge ya TTL ya, time to live TTL. Iya. ya, kurang lebih begitu. Jadi nanti misalnya kalian menemukan masalah course cross origin resource Kemarin iku sharing aku kali kan. iku ya apa iku namanya nemu problem iki juga. Apa iku namanya? Pas aku ngedeploy iku lho Rul, sing aku ngomong gawe VM iku lho. Iku kan dhek ngakses dhek ngakses API tapi di domainnya dhewe ta. Lah iku sebelumnya iku karena memang server Pens iki dia pakai proxyan. Jadi lokal iku 80 tapi dia di proxy jadi 443. Lah iku dhek ngaksesnya 80 iku mang secara default deh. Wingi enak triknya wingi. Pokoknya iku di force HTTPS dari apa iku Laravel langsung. Di ini kuno, di forward nopo Mas?
Enggak, jadi ini aksesnya ke apa itu namanya ke server sendiri ku HTTPS, bukan di forward Oh, yo. Kalau di forward itu kan berarti dari server itu dia di apa itu namanya apa ya diatur biar bisa diakses 443. Sedangkan yang di proxy ku kan portnya 80 tuh, ya nggak bisa nek dipakai kayak gitu. Hmm, jadi ini dari apa jenenge dari PHP ini sendiri Laravel itu defaultnya bakal ngakses domain yang sama yang yang dipakai sama server ketika jalan oh, iku mang. Jadi misal awakmu kepingin akses data ke apa jenenge ke web iku sendiri, tapi posisinya web iku mang jalannya di port 80. Lah iku kok otomatis ke 80. Kon lapuk dadi singkek ngene. jauh nih mah. Lancewa. Ya kurang lebih begitulah. Ya ngono. Lah iki Ini sisane untuk iki course. kursi. Ya. Dia pokoknya iku apa iku biasane false response. Jadi kita minta ke port apa, dapetnya dari port apa. Iku langsung course deh langsung. Ngono. Enggak bukan. Kita mintanya dari domain apa, nerimanya dari domain apa, iku langsung Naik lagi course. kelas sebenarnya. Nah, Nah, ya iku. naik kalau sama origin request always allow. Nah, jadi kalau domainnya sama. Terus origin request control be cross. Nah, misalnya kita domain A, kita domain B, dia nggak bisa. Nah, defaultnya dia nggak bisa. Iku sebenarnya kan dia buat nge-improve security juga. Ah, Hmm. Iku musuh utama deployment ya. Apa mana nek ngedevelop masih sana sampai ngedeploy. Piu. all in. Wis kene ngoding biasanya mek ngurusi logic tok. Terus mari ngono dikon ngedeploy, musuhnya server ngono sial. Mas, ini udah selesai apa? Kalau dari materi utamanya kan kita kenalan sama apa namanya RESTful API ya, harusnya udah Iya. selesai sih. Wih, iso gini, kata aku. Ya Well, harusnya harusnya Aku udah selesai. mau ini Mas, apa belajar lagi tentang GitHub Action. Jadi mungkin izin live. no. Oke, Kalau boleh, misal boleh, memang boleh. mau iku ya silahkan. Apa iku namanya? Karena mungkin Abdullah dia tutup dulu ya. Karena Jadi ini Iya karena Mas. jadi karena memang materi ini udah cukup. Dari kalian nggak ada yang tanya lagi kah? Mungkin? Cukup atau Mas. kedepannya request materi apa gitu. Iya, bene apa kalau misal request materi nanti dari kita usahakan untuk menyediakan gitu. Usahain lo ya. Iya, Belum tentu diusahain. ada. Usahakan gitu. Nah, soalnya kita juga kan bareng-bareng semua belajar. Jadi apa itu namanya masih diusahakan. Kita belajar juga biar bisa bareng-bareng lah. Masuk yanti ngene-ngene tok rek. Ngono. Soalnya dari dulu nek misal aku lihat kok apa iku isine mek wong pemula sampai intermediate tok, gak ono sing intermediate itu expert ngono gak ono ya. Waduh. Ekswote iku kaya mandek nak gen tertentu ngono lho. Jadi gak ada. Nah, jadi emang dari dulu kan konsepnya kayak ya kalian mau belajar apa bilang ke kita. Jadi kan awak dhewe gak karo, awakmu butuh apa engko nanti pas diulang, oh iki wis tau Mas. Ngono kan yo Nah, iku wasting time. Iya 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 iya. iku Aku sih paling rencananya mau belajar lagi tentang Fu sih Mas. Aku masih ya memahami Fu itu cuman kayak ya langsung ya kayak baca Reading. programnya gitu loh Mas. Kayak memahami sendiri. Aku belum paham sepenuhnya sih kalau misalnya disuruh ngebuat dari nol itu masih belum paham. Cuman sudah basic udah paham tentang kayak apa ya komponen terus ya template tadi
dan lain sebagainya. Udah lumayan paham lah. Gitu, Mas. Ya wes ndak apa-apa. Apa iku namanya? Ya intinya coba diimprove lah. Dan Siap, Mas. semoga setelah kita dapat VM kita bisa pakai TypeScript full. Asik loh TypeScript itu sebenarnya. Lebih Iya. secure kanggo datanya. Mari kita Soalnya kayak mau migrasi. nek merah-merah ngono iku kan kadang kita nggak tahu ya itu asinkronus apa bukan. Misalnya asinkronus tapi wis terlanjur apa keeksekusi tiba edisian view-ne tampil timbangane asinkronus iku datane iso gak tampil. Dan wong sing gak ero iku ndol apa iki? Iya. Ya ini kedadian aku Yan. Kan lagi aku pakai TypeScript terus gak pernah. Itu Mas udah apa request VM napa? Mas Ya terus wingi apa? Alfian ya sing request e. Iya Alfian no. Dorong teko arek. Ra teko sial emang. Model on loh. Lah ya. Ya emang lah, apa iku masih diusahakan. Nah, Siap, kemarin siap. iku sih, apa iku sebenarnya hampir dapat lampu hijau dari Pak Idris kan aku kemarin ketemu tuh. Nah, iku apa iku namanya? Iya nanti hubungi lagi ya, ingatkan lagi soalnya sekarang masih diperbaiki juga. Ono. Soalnya apa iku jenenge lagi sibuk ngano gedung nyar. Gedung SAW ya sih Mas. Panane cerita-cerita nggih tentang gedung SAW, masang router. Ingatan Kamu kita kok niku. iso toto rooftop iku ya apa? Oh, Hah? itu ta Mas. Enzi lho, iso toto rooftop ya? Ya apa? Parah. Penyelundup Niku SAU. niku pertamanya niku apa ini? Diiming-imingi sama Mas Re sih Mas. Kayak lo wis ke rooftop ini. Terus ayo nyoba ke rooftop akhirnya. Gak apa-apa tapi Mas, gak apa. apakah boleh Aman Mas, izin lift? aman. Iku apa-apa tuh ke lantai 11 berarti langsung. Eh dari pasca naik ke lantai 11, Mari habis ngono ke itu pindah gedung kan? nyebrang ke SAW, naik ke rooftop. Oh, oke. Pintunya dikunci gak? Nggak dikunci Mas, dibuka semua kok pintunya. Oh, asik kayaknya. Iya. Asik Mas, pokok gak niki ae. Gak ketahuan. Enggak, Kabeh. Hah? Itu agak parah. agak bahaya soalnya terbuka Mas. Iya, karena pagernya soalnya, karena pagernya belas. Tapi Kalau pagar cerdas, I believe I can fly. pagernya ada Mas, pagernya lumayan tinggi. Terus di pojokannya itu masih ada kayak apa? Kayak ya wis ini lah Mas, kayak sih bisa di luar pagar tuh sih bisa di Kamar mandi dulu. bisa mancing. Ya, Wah, jadi coba ya. dong. Waduh, enggak Mas, enggak nyoba. Ih. Iya, dari atas Oh tapi iya. bagus kok pemandangannya. Sak Iya, bagus-bagusnya pemandangannya pemandangan Surabaya loh, isinya gedung-gedung. Tok. Iya sih. Ya wes lah. Itulah Misal Surabaya wes ya. mari mungkin dicukupkan nasi ae. Terima kasih sudah menghadiri malam ini. Videonya menyusul yang part 1 sudah tak upload, nanti linknya tak kirim di grup. Atau Siap. lihat di channel YouTubeku Krisna Wahyu Setiawan. Jangan lupa like, Boleh, subscribe, boleh, dan boleh, komen. boleh, boleh. Boleh, Oke. boleh, boleh. Channel Krisna Wahyu jangan lupa gambarnya Naruto lagi sendirian. Mungkin Coba lihat. iya. Mungkin misalnya wis cukup lah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bagi pemateri dan juga untuk pesertanya juga. Semoga ilmunya manfaat Amin. untuk kita semua dan jangan lupa progresnya. Amin. Untuk hari Senin aku harap ERD sudah ada ya. Jadi nanti kita bisa bisa diskusi buat ERD ini nanti enaknya seperti apa. Dan untuk fitur-fitur dan skema dari aplikasinya juga bisa ditentukan. Jangan lupa aku follow up ke tim ke divisi-divisi lain yang jadi PJ-nya ya buat media pens itu nanti. Terus mungkin itu dulu. Aku juga masih membedah API yang lama. Kemungkinan besar nanti kalian pakai API yang itu. Soalnya kita link API cuma ada satu. Gitu. Dan itu Ya, sudah meskipun pakai desain pattern. ya, Iku sepunya apa sing nggon murul iku lho. Sing API Loh, iku itu lho. nganggo sing iku ta? Itu nganggo sing iku. Iya. Dadi siji kok mek sing super EP.
Kan Iya, aku nggak ngerti sing super app. Ya nggak apa-apa sih. soalnya nek misal gak gawe iku kapan ngeling di mana? Aku bingung ya. Domain entek kan. Iya ya. Oh, Kene wis jaluk ya domain apa? lumayan hale. Media pen sih kowe mbok sik. Mbok lah engko apa Alfian aja nih sing maju. Layar iku lho mbok nanti Heeh. lagi. Iku ya, mungkin linknya bisa cari di apa di GitHub INT apa WM INT. Itu 1 2 3 ya wes mungkin itu dulu. Sekian dari aku. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Selamat malam semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkem dulu. Yang terakhir masih Kamu nak toilet deh. Rame mas, rame. gak apa-apa. On kamera. Iki teman ini. Sing greges hari. Ngisting ya. Wah, temenan. Ya wis mungkin apa jenenge? Capture sik. Oh, akhirnya on cap. Mantap. Sik, cinta ini sik. Ya sing muter-muter ah. Iya. Eh. Nah, sip. Teman iki sing ngisting. Dimulai apa jenenge? Aba tekan apa ya? Kamera Anda tidak terlihat. Wajah Anda tidak terlihat. Bentar. Anu. Nah, sip. Oke. Ono. Oke. Waduh, senjatane mburine medeni rek. Bumerang. Bumerang. Gamane ngeri. Ya wes. Mungkin apa tak hitung sik. 1 2 Dilo, aku keliru. Oke, Maman. Aku ya. Peno Iya, peteng wes. peno peteng. Hah? Peno Iya. peteng ngono Lah, kuwi. terus piye? Ancen peteng, Pak. Lampune siji, ngarep kan lampu. Dapat Ya wes. ono lampu. Kau apa wes? Lihat lagi ya. Ya wes. Apa tekan aku ya? 1 2 3. Yes. Oke, aman. Headsetku membiru ya. Saya grupnya hilang. Lah, grupnya tenggelam. Lah, Ya tenggelam. ya wes Sik. mungkin Numpang nanti. gak apa-apa wes ditutup aja untuk malam ini. Dan ya, barangkali nek misal memang ada apa itu namanya? Ada yang ditanyakan langsung tanyakan di grup ya. Siap Biar mas. nanti gak apa itu namanya apa ya? Ya waktunya biar nggak terbang banyak ngono. Lalu kita juga jangka waktunya lumayan cepet daripada sing kemarin. Kan sampai masuk. Basiku mungkin terima kasih semua, recordnya tak stop.